Mana lebih baik, suntik atau infus? Nah, obat atau vitamin selain bisa diminum, juga bisa diberikan lewat suntikan ya. Dan yang kita bahas di sini adalah suntikan yang langsung ke pembuluh darah kita. Yang pakai jarum baby atau yang kayak infus gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus disuntik atau diinfus? Karena ternyata kalau kita minum aja obat atau vitaminnya, ya paling bisa diserap itu hanya sekitar 50-60%. Kita tahu apapun yang dikonsumsi itu kan akan dicerna dulu di lambung, baru diserap di usus, baru deh masuk ke aliran darah kita, dan akhirnya bisa digunakan ke organ-organ dan sel tubuh kita. Sedangkan kalau kita langsung suntik di pembuluh darah atau kita infus, itu kita akan bypass semuanya itu, langsung obat atau vitaminnya dimasukkan ke dalam aliran darah kita. Aman nggak? Tentunya aman. Untuk obat dan vitamin yang memang sudah diteliti, boleh langsung diberikan lewat pembuluh darah, dan bahkan efektivitasnya 100% diterima oleh organ-organ dan sel-sel tubuh kita. Oh, kalau gitu semua obat dan vitamin langsung suntik aja dong. Kan paling tinggi efektivitasnya, dok. Ya, nggak bisa plek-plekan begitu. Pertimbangannya gini. Yang pertama, nggak semua orang tuh berani loh disuntik. Yang kedua, selama masih bisa makan minum, kita tuh tetap pilih obat atau vitamin itu ditelen aja, dikonsumsi aja. Karena kita mau minimal intervensi tujuannya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Karena kalau kita kebetulan nggak tahu punya alergi sama obat yang disuntik atau diinfus itu, dan ternyata pas dimasukin obat atau vitamin itu malah kena reaksi alergi berat, malah jadi panjang urusannya. Karena bisa aja nih muncul gejalanya. Wajahnya jadi bengkak, bibirnya bengkak, bisa sampai sesak napas, rasanya kayak tercekik, denyut nadinya itu jadi lemah, detaknya cepat, lalu juga gatal di seluruh tubuh, bahkan ada yang sampai kulitnya terbakar satu badan. Dan akhirnya bisa beresiko ke meninggal, amit-amit ya. Oleh karena itu, nggak bisa sembarangan ya. Tapi, dok, kan selama ini saya infus atau suntik aman-aman aja tuh. Jangan nakut-nakutin gitu dong. Well, bukan mau nakutin sih. Ini sebenarnya cuma cerita aja karena ini penelitian yang ngomong, bukan saya. Dan selama kita nggak punya reaksi alergi sama obat dan vitamin yang akan disuntikan, ya berarti sebenarnya aman-aman aja, seperti yang tadi saya cerita di atas. Apalagi kalau kita udah pernah nih konsumsi obat dan vitamin yang dengan kemasan atau bentuk yang bisa kita konsumsi. Itu tuh sebenarnya lebih kecil lagi kemungkinannya kita ada alergi pas diberikan obat yang sama lewat suntikan atau infus. Nah, misalnya, sekarang kan lagi banyak nih yang minta suntik vitamin. Baik yang lagi sakit, atau yang lagi mau traveling, atau yang lagi hektik kerjaan, lagi padat dan capek banget. Karena vitamin ini setiap hari kan kita temuin ya di makanan. Jadi kemungkinannya itu kecil banget kalau sampai muncul alergi. Dan kalau memang sesuai indikasi medis, vitaminnya boleh pilih. Mau disuntik langsung ke pembuluh darah, atau diinfus. Nah, ini saya kasih tipsnya kalau mau disuntik atau mau infus obat atau vitamin. Yang pertama, dua-duanya itu efektivitasnya sama, 100%. Yang kedua, kalau mau lebih cepat selesai pemberian obat atau vitaminnya, kita bisa pakai yang pilihan yang suntik. Karena biasanya 5-10 menit udah selesai. Sedangkan kalau infus itu bisa lebih lama, 20-30 menit baru selesai karena harus habisin cairan di botol infusannya itu. Dan yang ketiga, kalau nggak mau lebih berasa pada saat obat atau vitaminnya itu masuk, dan juga kalau kita ada dehidrasi, butuh cairan lebih banyak, dan pada saat itu juga kita lagi butuh jumlah obat atau vitamin yang lebih banyak, itu lebih baik pakai yang infus. Kesimpulannya, tidak semua obat atau vitamin itu harus disuntik atau diinfus. Selama masih bisa kita makan minum, lebih baik ditelan aja obat atau vitaminnya. Tapi kalau ada indikasi medis, boleh-boleh aja kamu mau suntikin atau kamu minta diinfus obatnya. Yang kedua, konsultasikan ya dengan dokter sebelum tindakan infus atau suntik. Karena walaupun aman, tetap aja bisa ada resiko kena reaksi alergi berat. So now you know. Like dan share video ini ya, biar yang lain juga pada tahu.